Dan kita akan lanjutkan lagi, pertanyaannya juga bagus nih sekarang nih. Adakah amalan khusus nih yang dilakukan para calon ibu, bahkan calon ayah juga harus melakukan ini nih untuk menjaga rahim agar tetap suci dan menentukan anak yang lahir tuh insya Allah soleh dan soleha. Adakah seperti itu Ustazah Lulung Insya amalannya? Allah. Tahu aja Kak Soni kita pernah hamil. Iya dong, silakan Iya. Ustazah Lulung. Mohon izin Ustadz Habib. Jamaah. Yeay, Oh jamaah. yeay, Alhamdulillah. lillah. Jadi kalau yang namanya memang benar kalau kita dalam keadaan hamil, jangan kan nggak hamil. Nah, hamil ini aja kita benar-benar harus banyak-banyak amalan. Seperti tadi sudah dinyatakan oleh guru kita Habib ya menyatakan banyak-banyak baca Quran. Jangan dibawa males. Kadang-kadang tuh ya memang banyak antara mitos dengan fakta. Misalnya gini, kalau lagi hamil jangan ngerendam cucian. Ntar tuh anak hamilnya kembar air kata gitu ya. Kembar air. Padahal Kembar mah air. sebenarnya apa di sini? Kalau kita ngerendam cucian tuh nanti jadinya nggak enak tuh cucian, jadinya nggak bagus, jadi bau. Jadi kita harus rajin. Jadi aman-aman suami istri di sini adalah kerjasama. Karena kita adalah partner, ibadah seumur hidup. Jadi kalau berdoa ya berdoa bareng-bareng. Bahkan biasakan sholat berjamaah. Kenapa? Dalam surat Al-A'raf dinyatakan, ya falamma askolat da'awallah robahuma. Ketika si istrinya hamil, ya pasti kan juga tenaganya berkurang, ya gak sih Kak Soni? Ya jangan sampai dia ngangkat yang berat-berat ya. Kasian. Ketika dia sudah mulai berat hamilnya, da'awallah rabbahuma. Maka keduanya berdoa kepada Allah. Berarti siapa keduanya? Ya suami istri. Suami istri. Jangan bilang aja, kamu aja yang hamil yang doa. Saya mah ngapain, saya kan kerja. Enggak boleh kayak gitu, dua-duanya berdoa. Lain ataitana solihan falanakunanna minas syakirin. Kalau kami diberikan anak yang soleh, lanakunanna, pasti kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi memang yang pertama doanya bareng. Yang kedua adalah banyak-banyak bersyukur, ya kan? Ketika ngidam diterima yang sama suami apa yang diinginkan, Ya. bersyukur. Kalau nggak ada bersabar, kan gitu ya. Jadi berdoa jangan tinggal. Kemudian tinggalkan yang namanya mitos-mitos yang gak jelas. Kita harus punya ilmu, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen dunianya sukses ada ilmunya, hamilnya sukses ada ilmunya. Waman arodal akhirah, pengen akhiratnya sukses, fa'alaihi bil ilmi, ada ilmunya. Waman arodahuma, pengen dua-duanya, ya kan? Maka dia harus punya ilmunya, dunia dan akhirat. Kalau kita misalnya salah-salah kata nih ya, kita nggak tahu apa-apa, tanya sama ahlinya. Jadi jaga dengan doa, jaga dengan amalan. Dan kemudian banyak lagi nih ya, tadi juga Habib udah memberikan contoh. Jangan duduk di depan pintu, kalau lagi hamil ntar ngelahirnya susah, nggak kebuka-buka pintunya. Padahal nggak begitu, maksudnya apa? Jangan depan pintu, kalau ada tamu nanti susah masuknya. Jadi kita nih emang harus benar-benar banyak-banyak yang namanya ilmu. Ya. Karena yang namanya orang hamil itu kan tidak ada ilmunya, jadi ibu gak ada ilmunya. Tiba-tiba suka sama anak orang, ya suka. Tiba-tiba pengen menikah, ta'aruf, tiba-tiba hamil. Ini adanya pendidikan di sini ya, mudah-mudahan kita juga berikan anak kita tuh pendidikan. Jangan cuma yang tadi dibilang pas udah gede baru ngomongin nikah. Ya. Dari itu anak namanya bocah dia nanya tentang ini ibu, ini bapak, ini maksudnya apa sih? Nah nanti kita jawab dengan bahasa anak-anak, ya kan? Kebersihan lagi nih, kebersihan rahim jangan lupa. Kita selalu berdoa, selalu toharoh, ya kan? Mentang-mentang lagi hamil, maaf nih, jorok misalnya. Oh, nauzubillah. Ih, nauzubillah min dzalik. Ini kan ngidam, malas mandi. Gimana tuh, Bib? Kalau Modus, ngidam malas modus. mandi gimana tuh? Modus ya. Modus, bilang aja dia kagak mau mandi. Nah, kenapa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi janganlah, Jadi jangan bikin yang alasan namanya ya. yang, jangan yang jelek-jelek itu kita ikutin. Jadikanlah kebiasaan baik biar kita jadi baik gitu kan ya. Yang namanya juga ibu hamil, ada aja modusnya. Iya. Dia malas mandi lah. Kenapa nggak masak? Lagi ngidam, kagak Tapi masak. dikit-dikit atas nama anaknya mau Atas nama anaknya, nah gitu ini ya. jangan kebiasaan. Jadi jangan bohongin diri sendiri. Anak tuh kan pasti tahu. Ini emaknya bohong apa enggak. Ya jangan sampai anak kita ikut seperti itu. Ya. Maka tadi dinyatakan dalam surat Al-A'raf, berdoalah keduanya. Mudah-mudahan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata Ayo. a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang harusnya kita baca. Bukan kita cuma yang namanya berharap soleh dan soleha tapi kita nggak ngajarin. Ya. Kan tadi dinyatakan, Robbi ja'alni mukimah sholati, jadikan aku dan anak-anakku. Berarti kitanya dulu, sebagai ibu bagaimana, sebagai suami bagaimana. Ini juga seorang suami juga harus pengertian dong yang namanya seorang hamil itu. Ada agak-agak pengen manja gitu loh. Pengen bersandar di bahu suami. Masa bahu doang kagak dikasih? Kalau bahu aja pelit bagaimana duit? Iya. Nah seperti itu ya. Ya Jadi memang hamil ini macam-macam. Ya. Yuk kita doain buat
sahabat-sahabat kita mungkin ada hamil, Ya. ada menyusui, semoga dijauhkan dari penyakit-penyakit yang Amin. berbahaya Dilindungi ya. sama Allah Subhanahu wa Syafakumullah, Ta'ala. cepat sembuh buat teman-teman kita yang sedang sakit Ya. ya. Dan mudah-mudahan kehamilannya membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah loh, hamil ada suaminya. Ya. Coba kalau hamil gak ada suaminya, kasihan kan? Iya, Nauzubillahi min zalik ya. Jangan Terima sampai. kasih Ustazah gitu. Lulung untuk penjelasannya, Masya Allah. Berarti sebaik-baiknya amalannya harus diamalkan. Harus diamalkan, gak Jangan cuma teori. Jangan cuma teori doang. Dan Betul. insya Allah setelah ini jamaah, yuk diamalkan suaminya sama istrinya sama-sama kerjasama yang harmonis. Masya Allah. Amin. Jazakillah khair Ustazah Lulung. Ya, Kun.